Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like dan subscribe RD1 Channel. Bab 3398, Sextuplet. Tian Mingyan. Dev tiba-tiba merasa pusing. Orang ini sudah sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang dia memiliki mata surgawi, hal itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Dev sedang berpikir, tapi dia tidak berani mengendurkan kakinya sama sekali. Dia bahkan menggunakan langkah angin untuk membuatnya berasap, tapi aura berbahaya di belakangnya semakin dekat. Sikat. Tiba-tiba, Dev merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Dev tidak berani melihat ke belakang, dia melompat ke depan dan berguling dengan kuat, menghindari pukulan itu. Dev berdiri dan melihat Qi Peijia sudah ada di depannya, dengan cibiran menghina di wajahnya. Wah, sudah kubilang, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Jadi kamu tidak perlu lari lagi, terima saja kematianmu. Qi Peijia berkata dengan dingin. Menderita kematian ibumu. Dengan pedang pembunuh naga Dev di tangan, matanya menjadi sangat tajam. Bahkan jika dia tahu dia kalah, Dev tidak akan bisa menangkapnya tanpa bantuan apapun. Ini bukan karakternya. Saya melihat tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan kristal naga di dadanya bersinar terang. Teknik pedang 9 bayangan. Dev berteriak keras, dan seketika sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, 6 sosok mengepung Qi Peijia. 6 Dev yang identik, masing-masing dengan aura yang persis sama. Qi Peijia memandang Dev yang tiba-tiba berubah menjadi beberapa orang, tapi dia bahkan tidak panik sama sekali. Itu hanya ilusi, tapi kamu masih ingin menguasainya. Qi Peijia mengira Dev sedang melakukan ilusi. Memotong. Dev mengabaikannya karena Qi Peijia menganggap teknik pedang 9 bayangan sebagai ilusi. Dev dapat memanfaatkan kecerobohannya dan mengambil tindakan. Dev berteriak pelan, dan serangkaian suara mendengung terdengar. 6 Dev yang identik langsung memadamkan cahaya pedang. Tapi 6 sinar pedang ini bergetar sedikit, dan kemudian mulai terbelah, dan segera berubah menjadi ribuan sinar pedang, mengelilingi Qi Peijia, dan semuanya menebas ke arah Qi Peijia. Merasakan bahaya datang dari segala arah, Qi Peijia sedikit mengernyit. Itu bukan ilusi. Qi Peijia merasakannya, Dev di segala arah sepertinya benar-benar ada. Bahkan lampu pedang ini persis sama, tidak ada ilusi. Pupil Qi Peijia terus menyusut, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh ribuan cahaya pedang. Bahkan jika kamu benar-benar bisa mengkloning dirimu sendiri, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhku. Qi Peijia meraung, dan kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kabut hitam ini membungkus tubuh Qi Peijia dengan erat. Armor sihir hitam. Bersamaan dengan raungan Qi Peijia, kabut hitam yang menyelimuti tubuh Qi Peijia mulai mengeras dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sepasang baju besi, yang dikenakan erat di tubuhnya. Armor hitam itu tidak memiliki cahaya sama sekali, sekilas terlihat seperti jurang maut. Saat ini, Dev mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, sedangkan Qi Peijia mengenakan baju besi sihir hitam. Keduanya seperti pejuang, mewakili sisi masing-masing. Liu Shuei mengikuti semacam pembudidaya iblis untuk mengejar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Apa yang mereka lihat adalah 6 Dev emas, mengelilingi Qi Peijia, yang mengenakan baju besi hitam. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Qi Peijia. Apa yang terjadi? Kenapa mereka ada 6? Apakah mereka kembar 6? Sial, pernahkah kamu melihat bahwa mereka semua adalah orang yang persis sama? Mereka semua pasti hantu dan palsu. Tidak, sepertinya itu tidak palsu. Masing-masing memiliki aura yang sama. Banyak pembudidaya iblis membicarakannya. Wajah Liu Shuei menjadi pucat, dia benar-benar tidak menyangka Dev punya begitu banyak metode. Saat itu, dia ditipu oleh Dev dan mengira dia ceroboh, tapi sekarang sepertinya dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan Dev. Bab 3399 Armor Sihir Hitam. Saat berhadapan dengannya, Dev tidak perlu menggunakan teknik pedang 9 bayangan sama sekali. Tidak jauh dari sana, semua orang dari keluarga Ning juga tiba. Melihat 6 Dev yang identik, Ning Keichen juga bingung. Mata Ning Zi sedikit menyipit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia melihat bahwa setelah Dev melangkah ke dunia surga dan bumi dari dunia sekuler, kekuatannya menjadi begitu kuat. Itu hanyalah pertumbuhan yang tidak normal.
Di mata semua orang, ribuan cahaya pedang menembus Qi Peijia secara langsung, tetapi Qi Peijia tidak mengelak, dan bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Ketika 10.000 cahaya pedang itu menembus tubuh Qi Peijia berdiri tak bergerak dan baik-baik saja. 10.000 cahaya pedang itu sepertinya telah ditelan oleh armor sihir hitam, dan jatuh langsung ke jurang maut. Tidak ada reaksi sama sekali, dan tidak ada salahnya sama sekali bagi Qi Peijia. Sial, Qi Peijia ini luar biasa. Apa yang terjadi? Sudah berapa lama Qi Peijia menjadi sangat kuat? Jenis baju besi apa yang dia kenakan? Aku belum pernah mendengarnya. Banyak pembudidaya iblis terkejut. Bagaimanapun, Qi Peijia dulunya adalah seorang kultivator biasa dengan kekuatan rendah dan tidak ada yang meremehkannya, tetapi Qi Peijia, yang telah menghilang untuk sementara waktu, muncul kembali dan sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak normal. Bagaimana mungkin banyak pembudidaya iblis tidak terkejut, dan Liu Shuei bahkan lebih terkejut lagi karena dia tidak bisa menutup mulutnya. Ketika Dev melihat ini, dia juga mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan. Rusak, Tuan Dev akan dalam bahaya. Ketika Ning Keichen melihat ini, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan menjadi khawatir pada Dev. Wah, teknik cloningmu cukup bagus. Awalnya kupikir itu hanya ilusi, tapi aku tidak menyangka kalau aku meremehkanmu. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Dia memiliki teknik klon dan teknik luar angkasa. Tampaknya kamu memiliki banyak hal baik. Jika kamu dengan patuh menyerahkan barang-barangmu dan mewariskan keahlianmu kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih nyaman. Qi Peijia berkata dengan nada meremehkan. Aku serahkan pada ibumu. Dev mengutuk, berbalik dan lari. 6 Dev yang identik melarikan diri dari arah yang berbeda. Dev ingin meninggalkan beberapa klon di tempat kejadian untuk memberi waktu bagi dirinya untuk melarikan diri. Melihat 6 Dev yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda, Qi Peijia tidak terburu-buru mengejarnya, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Saya melihat telapak tangan Qi Peijia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata perlahan muncul di dahinya, dan mata di dahinya terbuka bersamaan dengan itu. Seluruh dunia menjadi abu-abu dan tidak berwarna di mata ini. Dev, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan warna antara langit dan bumi telah berubah, dan kemudian dia merasa seperti sedang menjadi sasaran. Mata Tianming, Tuan Dev, jika Anda membuka mata Tianming, klon Anda tidak akan berguna. Melihat ini, Zeyan buru-buru mengingatkannya. Dev menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Qi Peijia sedang menuju ke arahnya. Klon-klon itu menghilang tepat di bawah mata Tianming, hanya tubuh Dev yang masih ada. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti berlari. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia berlari. Qi Peijia berjalan perlahan, mata di dahinya telah menghilang. Kenapa kamu tidak lari? Qi Peijia tersenyum dingin. Aku tidak ingin lari lagi. Aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu meskipun aku berlari. Mata Tianmingmu terlalu kuat. Dev menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka Anda mengetahui tentang mata Tianming. Tampaknya Anda masih memiliki penglihatan yang baik. Karena kamu tidak akan melarikan diri, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku jamin kamu akan mati dengan nyaman dan tanpa rasa sakit. Kalau tidak, aku akan mencabut jiwamu dan menyiksamu. Qi Peijia mengancam Dev. Banyak pembudidaya iblis juga berlari. Ketika Liu Shuei melihat Dev menyerah untuk melarikan diri, dia berkata dengan gembira, wah, bukankah kamu hebat? Mengapa kamu begitu jujur sekarang? Kamu harus melakukan apa yang dikatakan Tuan Qi, jika tidak, kamu akan melakukannya merasa lebih baik. Bab 3400, coba saja dan Anda akan tahu. Dev memandang Liu Shuei dengan jijik dan berkata, kita sedang berbicara, mengapa anjingmu menggonggong? Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tapi jika aku ingin membunuhmu, percaya atau tidak, itu hanya masalah membesarkan tangan saya. Anda, Liu Shuei menatap mata Dev dan ketakutan sejenak, lalu perlahan mundur ke belakang Qi Peijia. Liu Shuei tahu bahwa apa yang dikatakan Dev adalah benar. Jika Dev mati-matian membunuhnya sekarang, Qi Peijia mungkin tidak bisa menghentikannya. Jadi Liu Shuei takut dan berhenti memprovokasi Dev. Ning Keichen, yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan ini dan berkata dengan cemas, leluhur, haruskah kita membantu Tuan Dev? Tidak perlu.
Ningzi menggelengkan kepalanya. Leluhur, ketika kita berada di ujung utara, Tuan Dev juga membantu keluarga Ning kita. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kan? Kata Ning Kaichen. Jika Ning Kaichen tidak bekerja sama dengan Dev pada saat itu, Ning Kaichen akan dibunuh oleh 5 elemen jahat surgawi dari aliansi iblis. Jangan khawatir, Dev ini tidak akan mati semudah itu. Ningzi menatap Dev dengan erat dan berkata dengan tenang. Ning Kaichen tertegun dan memandang Ningzi dengan beberapa keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya tahu bahwa Dev tidak akan mati. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan Dev. Nah, apakah kamu ingin mengerti? Apakah kamu ingin patuh, atau kamu ingin aku melakukan sesuatu? Qi Peijia berkata pada Dev. Saya tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Jangan bicara tentang Anda, alam kesengsaraan tingkat 8 yang kecil, bahkan jika Anda adalah makhluk abadi di depan saya, lalu kenapa? Aku tidak bisa mengalahkanmu, dan aku pasti akan menggosok hidungmu dengan ingus, yang akan membuatmu muak sampai mati. Kata Dev dengan mata tajam. Wah, kamu punya bakat, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Qi Peijia tersenyum dingin. Sudah kubilang, Paman, aku punya banyak kemampuan. Aku akan menunjukkan semuanya untuk menakutimu sampai mati. Setelah Dev selesai berbicara, cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Tepat ketika Qi Peijia tidak tahu jenis senjata apa yang sedang dipegang Dev dengan cambuk di tangannya. Dev mencambuk ke arah Qi Peijia. Qi Peijia tidak mengelak, dengan tatapan jijik di matanya, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Dev, dia tidak bisa terluka sama sekali. Sekarang dia mengenakan baju besi ilmu hitam lagi, senjata Dev tidak berguna. Tapi ketika cambuk ajaib datang di depannya, Qi Peijia tertegun, dengan sedikit kepanikan di matanya. Karena aura yang terpancar dari cambuk ajaib tidak dapat menembus baju besi sihir hitam dan langsung mencapai lautan kesadarannya. Terjepret, saat cambuk ajaib menghantam tubuh Qi Peijia dengan keras, Qi Peijia mengerang dan mundur 3 langkah. Qi Peijia merasa jiwanya telah terpukul dengan keras. Perasaan itu sangat menyakitkan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Adapun para pembudidaya iblis lainnya, bahkan jika mereka tidak terkena cambuk ajaib, hanya nafas cambuk ajaib yang membuat hati orang-orang ini menegang, seolah-olah mereka telah ditinju oleh seseorang. Senjata apa yang kamu punya? Qi Peijia bertanya dengan sedikit cemberut. Ini adalah cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk mengalahkan kalian para penggarap iblis. Dev tersenyum dingin. Pecahkan cambuk ajaibnya. Mata Qi Peijia sedikit menyipit, pantas saja armor sihir hitamku tidak bisa menghentikannya. Ternyata itu dirancang khusus untuk menyerang para penggarap iblis kita. Karena kamu tahu betapa kuatnya dirimu, kenapa kamu tidak cepat keluar, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Dev mengangkat cambuk ajaibnya dan berkata, hahaha, kamu naif sekali. Biarpun kamu punya cambuk ajaib, apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Qi Peijia tertawa terbahak-bahak. Jika bisa, coba saja dan kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, Dev kembali menyerang Qi Peijia. Setelah melihat ini, para penggarap iblis lainnya berbalik dan lari, bersembunyi jauh, karena takut dibuat tidak nyaman oleh nafas cambuk iblis. Bab 3401 Iblis datang. Ketika Qi Peijia melihat ini, dia segera mundur, tetapi cambuk ajaib itu sepertinya memiliki mata dan terus mengejar Qi Peijia. Qi Peijia meraih seorang pembudidaya iblis dan membuangnya secara tiba-tiba. Kedua pembudidaya iblis itu berteriak dan menabrak cambuk iblis secara langsung. Bang! Sebelum kedua pembudidaya iblis itu bisa bereaksi, itu meledak di udara, dan darah di seluruh langit berubah menjadi bola kabut darah merah. Menarik cambuk iblis dan dikelilingi oleh darah penggarap iblis, aura yang menekan penggarap iblis sebenarnya terisolasi. Iblis datang. Qi Peijia meraung dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Massa darah hitam bercampur dengan kabut darah di langit dan mulai berkembang pesat. Saat darah hitam terus berputar, ia tampak hidup dan berubah menjadi monster humanoid dengan wajah ganas. Begitu monster humanoid itu muncul, dia meraung dan mengulurkan tangan untuk mengambil cambuk ajaib Dev. Aura cambuk ajaib tidak bisa menahan iblis yang muncul. Iblis ini hanyalah ilusi, cambuk iblis Dev tidak dapat menyerang kesadaran iblis, lagi pula, orang ini tidak memiliki kesadaran. Iblis melambai pelan, dan Dev mencabut cambuk ajaibnya dan dibuang,
lalu menghantam tanah dengan keras. Begitu Dev bangun, iblis itu bergegas lagi dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Dev mengayunkan cambuk ajaib kali ini. Cambuk ajaib itu dipenuhi dengan api, dan nyala api yang dahsyat menyala. Dia mencambuk pergelangan tangan iblis dengan cambuk ajaib, dan api langsung mengelilingi iblis. Ketika Qi Peijia melihat ini, dia mencibir, "Iblis Zihuo, apakah menurutmu kamu dapat melukai iblisku dengan benda ini?" Benar saja, setelah Qi Peijia selesai berbicara, iblis itu diselimuti api dan dia masih menamparnya dengan telapak tangannya. Tubuh Dev mundur dengan cepat, lalu dia berguling untuk menghindari pukulan itu, terlihat sangat malu. Qi Peijia melambaikan tangannya, dan iblis itu langsung berubah menjadi genangan darah hitam dan menghilang. "Wah, aku semakin penasaran denganmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta di tubuhmu. Harta apa lagi yang ada di sana? Keluarkan bersama-sama dan biarkan aku melihatnya." Qi Peijia menjadi sangat lucu sehingga dia tidak ingin langsung membunuh Dev. Dia ingin melihat harta apa yang belum digunakan Dev. Dev berdiri perlahan, menyingkirkan cambuk ajaib, dan melihat baju besi Qi dengan mata dingin. "Sepertinya aku harus membiarkanmu benar-benar melihat kekuatanku." Ekspresi Dev sedingin es, dan dia sepertinya sedang membuat keputusan di dalam hatinya. "Hahaha, cepat gunakan. Aku sangat ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya." Qi Peijia tertawa terbahak-bahak. Namun segera, senyuman Qi Peijia mengeras di wajahnya. Karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya, dan kemudian dia melihat Dev memegang busur di tangannya pada suatu saat. Apakah ini busur Raja Dewa? Merasakan aura menakutkan, Qi Peijia akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dev tidak mengatakan apa-apa, dia terpaksa mengungkapkan busur Raja Ilahi. Lagi pula, jika hal seperti itu terungkap, Dev pasti akan menjadi musuh seluruh surga dan dunia manusia. Semua orang ingin mendapatkan busur Raja Dewa, jadi Dev harus selalu waspada terhadap semua orang. Untungnya, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Selama dia membunuh semua orang di depannya, rahasia busur Raja Dewanya tidak akan terungkap. Saat ini, mata Dev penuh dengan niat membunuh. Busur Raja Dewa. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa memiliki busur Raja Dewa? Aura ini sangat menakutkan. Siapa dia? Kenapa dia memiliki busur Raja Dewa? Orang ini berada di alam apa? Sangat mustahil untuk berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Semua orang terkejut saat melihat busur Raja Dewa. Bahkan Ning Kaichen, yang bersembunyi tidak jauh dari sana, melihat busur Raja Dewa yang tiba-tiba dikeluarkan oleh Dev. Matanya melebar dan tubuhnya sedikit gemetar. "Busur Raja Dewa, saya benar-benar melihat busur Raja Dewa." Bab 3402 Legenda Omong Kosong. Apa itu busur Raja Dewa? Ning Zi bertanya pada Ning Kaichen. Ning Kaichen tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, "Leluhur, apakah kamu tidak tahu busur Raja Dewa?" Ning Zi dengan cepat menjelaskan, "Saya telah tidur selama bertahun-tahun, dan saya tidak dapat mengingat banyak hal." Ning Kaichen tidak ragu-ragu, jadi dia berkata, "Busur Raja Dewa ini adalah benda kuno. Konon digunakan oleh Hou Yi untuk menembakkan matahari. Busur itu jatuh dari surga ke dunia surga dan manusia kita, bertahun-tahun sebelum perang antara dewa dan setan. Selalu ada legenda tentang busur Raja Dewa di surga dan alam manusia, namun tidak banyak orang yang benar-benar melihat busur Raja Dewa. Orang yang mendapat busur ini pasti akan menjadi penguasa suatu wilayah, atau bahkan penguasa suatu wilayah, seluruh surga dan alam manusia." Petik 2. Ning Zi mendengarkan kata-kata Ning Kaichen dengan tenang, dan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengerti bagaimana Dev mendapatkan senjata ajaib yang tiada taranya tidak lama setelah dia datang ke dunia surga dan manusia. Namun, Ning Zi juga merasa rumor ini agak berlebihan. Hou Yi menggunakannya untuk menembak matahari. Hou Yi menggunakan busur penembak matahari, yang menempati peringkat ketiga dari 10 senjata teratas di zaman kuno. Ketika Ning Zi berada di dunia sekuler, dia telah membaca banyak buku, jadi dia masih tahu sedikit tentangnya. Namun melihat ketakutan orang-orang ini terhadap busur Raja Dewa juga membuktikan bahwa busur Raja Dewa ini juga merupakan senjata yang sangat ampuh. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Dev melonjak, dan dia meletakkan satu tangannya di tali busur dan perlahan menarik busur Raja Dewa. Membuka.
Dengan teriakan keras Dev, busur Raja Dewa ditarik sepenuhnya tanpa Dev. Gelombang aura menakutkan seperti badai, mulai menyapu ke arah penggarap iblis di depannya. Di atas busur Raja Dewa, aliran panah cahaya muncul, bukan hanya satu, tapi panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan aura yang tak tertandingi. Sikat, Dev mengendurkan tangannya dengan ringan, dan panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah lagi di kehampaan, langsung menjadi luar biasa dan berubah menjadi kobaran api yang cemerlang, dan bulu panah tidak dapat dibedakan. Kecemerlangan ini menyelimuti semua penggarap iblis, dan setiap panah cahaya dipenuhi dengan aura jahat yang mengerikan dan ganas. Seolah-olah ada banyak hantu jahat yang memamerkan gigi dan cakarnya. Bagaimana ini busur dan anak panah yang digunakan Hou Yi untuk menembakkan matahari? Ini jelas merupakan senjata yang digunakan oleh iblis. Mata Ningzi sedikit menyipit dan dia berkata, "Tahukah Anda, Ningzi juga setengah iblis, sekarang panah cahayanya penuh dengan roh jahat, dan ketika Dev menarik busur Raja Dewa, dia juga menggunakan energi jahat pola Dao di tubuhnya." Ningzi sangat akrab dengan aura semacam ini, tapi dia benar-benar tidak tahu siapa Dev ini. Mengapa dia bisa memiliki banyak aura di tubuhnya? Pada saat ini, anak panah yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke arah Qi Pei Jia dan yang lainnya. Pada saat ini, wajah semua pembudidaya iblis berubah drastis, dan kaki mereka gemetar. Bahkan ada pembudidaya iblis yang sangat ketakutan hingga mereka roboh ke tanah. Mereka belum pernah mengalami perasaan mengerikan ini. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang pria di alam kesengsaraan tingkat pertama, siapapun yang dapat mereka pilih berada pada level yang lebih tinggi dari Dev. Tapi sekarang Dev sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Lari cepat, tolong, orang ini bukan manusia. Tunggu aku. Banyak pembudidaya iblis tidak lagi berani mengikuti Qi Pei Jia, dan bahkan Liu Shuei berguling-guling mencoba melarikan diri. Namun, niat membunuh Dev telah ditentukan saat ini, dan tidak mungkin membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Jika tidak, berita bahwa dia memiliki busur Raja Dewa akan bocor. Bulu panah yang tak terhitung jumlahnya membawa roh jahat, menyapu seperti ombak. Seluruh radius beberapa mil dipenuhi dengan cahaya putih, jatuh dengan derasnya seperti hujan lebat. Para pembudidaya iblis ini tidak punya cara untuk melarikan diri dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Begitu Dev mengambil tindakan, dia tidak ingin membiarkan mereka hidup. Antara langit dan bumi, hanya suara desir yang terdengar, serta teriakan panik dari para penggarap iblis itu. Kepulan-kepulan bulu panah jatuh, tanpa jeda, langsung menembus tubuh para pembudidaya iblis itu. Tidak ada waktu untuk berteriak, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Bab 3403 Sifat manusia itu jelek. Semua pembudidaya iblis langsung tertusuk dagingnya oleh bulu panah di langit, bulu panah menghilang, dan tanah ditutupi dengan genangan daging dan darah. Pada saat ini, Dev seperti dewa pembunuh, tubuhnya di atas kehampaan setinggi lebih dari 10 kaki, memandang segala sesuatu di depannya dengan acuh tak acuh. Pupil Qi Pei Jia menyusut, dan bulu panah yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, dan baju besi sihir hitam itu seperti jurang maut, menelan bulu panah itu. Dev menarik busur Raja Dewa lagi, dan semburan panah ringan lainnya ditembakkan. Wajah Qi Pei Jia menunjukkan sedikit kesulitan. Sekarang dia dan Dev bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa bertahan hingga akhir. Tapi segera, armor sihir hitam di Qi Pei Jia perlahan berubah, kegelapan seperti jurang maut di armor sihir hitam mulai perlahan menelan Qi Pei Jia. Pada akhirnya, sosok Qi Pei Jia menghilang, hanya menyisakan kegelapan berangsur-angsur memudar dan menghilang tanpa jejak. Ketika Dev melihat ini, dia jatuh dari kehampaan, wajahnya sangat pucat. Saat ini, bumi sunyi, dan tercium bau darah yang menyengat di langit, genangan daging di tanah membuat orang sakit. Dev berdiri dengan hampa, dia tidak tahu apakah Qi Pei Jia sudah mati atau belum. Namun, dia merasa Qi Pei Jia tidak akan mati begitu saja, dia pasti menggunakan semacam sihir untuk melarikan diri. Keluar, Dev memegang busur Raja Dewa dan melihat tidak jauh, tempat Ning Kei Chen dan yang lainnya bersembunyi. Mata Dev tajam, dan niat membunuh di tubuhnya belum mereda. Tuan Dev, jangan salah paham. Saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi saya mengikuti Anda ke sini. Merasakan niat membunuh dalam diri Dev, Ning Kei Chen muncul dan berkata dengan cepat.
Dev tidak berkata apa-apa dan menatap semua orang di keluarga Ning. Dev ragu-ragu. Jika dia membiarkan semua orang di keluarga Ning pergi, dia takut rahasianya akan bocor. Namun jika dia mengambil tindakan, Dev tidak akan tahan. Yang terpenting adalah Dev takut dia tidak akan mampu menarik busur Raja Dewa. Merasakan aura pembunuh di tubuh Dev dan ekspresi dinginnya, Ning Kaichen mulai berkeringat di dahinya. Dia memahami pentingnya busur Raja Ilahi, dan juga memahami keputusan Dev untuk mengungkapkan busur Raja Ilahi pada akhirnya, dan membunuh semua orang. Suasananya menjadi malu untuk sementara waktu. Jangan khawatir, kamu memiliki rahasia busur Raja Dewa, dan tak seorang pun di keluarga Ning kita akan membocorkannya. Dan bahkan jika Anda ingin membunuh orang dan membungkam mereka sekarang, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Jika Anda mengambil tindakan, pada akhirnya kedua belah pihak akan menderita, dan tidak ada yang akan selamat. Tidak ada artinya. Ning Zi memecah keheningan dan berkata, dan begitu dia membuka mulutnya, dia berbicara tentang titik sakit Dev, dan Dev harus melihatnya lagi. Dev memandang Ning Zi untuk waktu yang lama, lalu perlahan-lahan menyingkirkan busur Raja Dewa. Huan Ning, jangan ikuti saya lagi, itu akan sangat berbahaya. Setelah Dev selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dev sebenarnya sangat lemah sekarang. Dia perlu mencari tempat untuk pulih secepat mungkin. Mampu menyelamatkan nyawanya dengan busur Raja Dewa sudah sangat bagus. Jika busur Raja Dewa tidak berfungsi, Dev hanya dapat menggunakan bel berpola naga, mengunci dirinya di dalamnya, dan perlahan menunggu untuk mati. Melihat sosok Dev yang pergi, Ning Kaichen merasakan emosi campur aduk di hatinya. Melihat busur Raja Dewa, Ning Kaichen sedang bergumul di dalam hatinya, siapa yang tidak menginginkan senjata ajaib kuno semacam ini. Jika Dev sangat lemah, Ning Kaichen tidak tahu apakah dia akan tergoda untuk merebut busur Raja Dewa. Kamu ingin mendapatkan busur Raja Dewa, tapi sekarang bukan waktunya. Jika kamu melakukannya sekarang, tidak akan ada yang selamat. Ning Zi telah melihat pikiran Ning Kaichen dan berkata perlahan. Ning Kaichen tertegun sejenak, namun dengan cepat menundukkan kepalanya. Ning Kaichen sedikit malu karena leluhurnya telah membaca pikirannya. Lagi pula, dia baru saja mengatakan bahwa Dev menyelamatkannya, tetapi sekarang dia melakukan yang sebaliknya, berpikir untuk merampok barang-barang Dev. Namun di dunia para dewa dan manusia, sifat manusia sering kali menampakkan sisi terburuknya. Bersambung.